Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom gempar. Haleluya. Semua bersuka cita, amin saudara. Ya. Tuhan ada bersama dengan kita saudaraku yang terkasih. Dan Tuhan mau melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tuhan mau menerobos di depan kita seperti air yang dahsyat menerobos. Saudara, hari-hari ini saudara perhatikan gak berita-berita saudara. Di mana-mana sedang terjadi banjir, bahkan banjir bandang ya saudaraku, luar biasa. Semua diterobos saudara. Tidak ada yang bisa menghalanginya, terus terobos. Ya saudaraku, dan luar biasa. Dan seperti itulah Tuhan akan menerobos bagi kehidupan kita. Bahkan lebih lagi dengan dahsyat, Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi gerejanya. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, judul firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan kepada kita adalah masih tentang rumah doa. Yaitu berdoa dan berpuasa akan mendatangkan terobosan Tuhan bagi kehidupan kita. Sekali lagi berdoa dan berpuasa akan mendatangkan terobosan Tuhan bagi kehidupan kita. Layarnya mati kah? Di situ mati ya? Ya. Saudara, ada kuasa-kuasa kegelapan yang kita tidak bisa hanya berdoa biasa untuk mengalahkannya saudara. Ada kuasa-kuasa kegelapan saudara, roh-roh jahat saudaraku di udara yang mengganggu kehidupan manusia bahkan gereja Tuhan saudara. Di mana kita tidak bisa mengalahkannya hanya dengan berdoa dan berdoa. Tetapi harus disertai dengan berpuasa. Maka pada saat kita berdoa dan berpuasa, maka terobosan Tuhan terjadi saudaraku. Mari kita membaca Matius pasal 17 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Matius pasal 17 ayat 19 dan ayat 21 ya. 19 dan 21. Atau kita baca saja 3 ayat itu habis saudara. Dan siap katakan amin. Puji Tuhan. Matius 17 ayat 19 sampai ayat 21. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saya bacakan saudara ayat 19, ayat 20 bersama-sama ayat 21 kita saudaraku ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 sama-sama. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sekali lagi 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sekali lagi 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang percaya katakan amin. Satu ketika waktu Tuhan mengusir setan dari seorang anak saudaraku, ya kan saudara, yang mengganggu, merasuk anak ini saudara. Dan murid-murid Tuhan tidak bisa mengusir. Dia sudah berdoa, mereka mengusir setan, tapi setannya tidak pergi-pergi dari anak ini saudara. Lalu pada saat dibawa kepada Yesus, maka Tuhan berkata, keluar, pergi. Ya kan? Maka keluarlah seketika itu saudaraku. Lalu murid-murid Tuhan ini bertanya kepada mereka saudara, guru, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah ini dia saudara. Ya kan? Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya mau beritahukan kepada kita saudara, mungkin ada banyak pergumulan atau hambatan-hambatan yang sedang kita alami saudara. Dalam keuangan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, kok sepertinya
berkonflik terus, ada sesuatu yang merusak dan kita sudah berdoa sekian lama tetapi terus terjadi, terus terjadi, terus terjadi. Ada apa ini? Sepertinya ada kutuk kegagalan dalam hidup kita. Usaha bangkrut, usaha tidak bisa maju. Ada apa? Keuangan begitu habis saudara dan tidak menentu. Ada apa? Sepertinya saudara ada hal yang kita harus terobos saudara, tidak hanya dengan doa, tetapi juga dengan berpuasa. Ada satu tingkatan kuasa kegelapan saudara yang kita harus terobos dengan berdoa dan berpuasa. Saudaraku yang terkasih, saya mau mengingatkan kepada kita saudara, ada roh jahat yang tidak bisa diusir hanya dengan berdoa saja. Dengarkan. Saya tidak tahu ada apa di rumah saudara, di keluarga saudara yang membuat orang tua mengalami perkara yang seperti itu. Atau keuangan saudara terus terpuruk, atau terus clash atau ribut saudara di rumah itu. Sepertinya ada aura yang panas di situ, betul enggak saudara? Sepertinya ada yang mengganggu, tapi kita sudah berdoa, ada apa ini? Atau ada sakit penyakit yang terus menggerogoti dari atas sampai ke bawah saudara, keturunan dari atas sampai ke bawah. Ada apa ini? Begitu kan? Ya. Kita sudah berdoa dan berdoa saudara. Tapi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa ada jenis roh jahat yang dimana kita tidak bisa mengusirnya hanya dengan berdoa. Tetapi harus dengan berpuasa. Coba baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tahukah saudara maksudnya apa? Ini bukan pemerintahan yang kita di dunia ini, bukan. Maksudnya bukan itu. Bukan penguasa-penguasa yang di dunia ini, ya, pemerintahan negara kita, bukan itu maksudnya. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, kata firman Tuhan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Coba perhatikan, ada tingkatan-tingkatan saudara. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa di bawahnya. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini di bawahnya lagi. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kuasa-kuasa kegelapan itu saudara ada tingkatan-tingkatannya. Kalau roh-roh jahat saudara pada saat kita berkata pergi, keluar, maka dia pergi. Roh-roh jahat ini kerjanya menggoda kita, mau coba menjatuhkan kita dalam keinginan-keinginan dosa saudara. Ya, mau menipu hati kita. Kita bisa melawan dia dengan kuasa nama Yesus saudara. Tetapi kalau kita masuk kepada sebuah tingkatan kuasa kegelapan, penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah atau penghulu-penghulu, itu tingkatannya lebih tinggi daripada roh-roh jahat itu. Ada penguasa wilayah teritorial saudara, di mana kita ada, itu ada penguasanya. Saudara ada berada di mana, di kecamatan mana, itu ada penguasanya saudara. Ada tingkatan-tingkatan mereka, karena mereka berbicara tentang sebuah pemerintahan. Ya. Nah kalau ada jenis ini tidak bisa diusir saudara, kecuali dengan berdoa dan berpuasa, berarti tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar roh jahat saudara. Disinilah kita harus perlu membangun sebuah kekuatan yang kita hancurkan kuasanya, kita terobos dia, kita hancurkan pekerjaannya saudara. Tidak hanya dengan tengking-tengking saudara, tetapi dengan berpuasa. Saya tidak tahu sekali lagi problem apa, masalah apa, tantangan apa yang sedang saudara hadapi sehingga terus begitu saja, terus menerus begitu saja. Sepertinya tidak ada sebuah terobosan dalam keluarga saya, dalam rumah tangga saya. Sepertinya tidak ada terobosan dalam kehidupan saya. Ada apa ini Tuhan? Saudara harus jeli melihat.
kenapa kacau seperti ini? Kenapa orang tua saya susah bertobat? Kenapa kerjaannya mabuk dan mabuk dan mabuk begitu saja? Bermain perempuan begitu saja, saudara. Mengapa itu bisa terjadi sementara saya sudah berdoa dan berdoa? Saudara, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan yang mengatakannya. Saudara, kalau kita mau mengalami sebuah terobosan, tidak cukup hanya dengan berdoa, tapi dengan berpuasa. Amin, saudara. Ada tingkatan-tingkatannya, saudara, yang dimana dia coba mau menghambat, mau menghimpit, mau menghalangi kita untuk maju. Kita harus terobos. Kita harus terobos. Kita tidak bisa berkata, orang-orang sudah ada banyak berkata, aku sudah berdoa. Ya udahlah. Biar aja lah begitu. Iblis mau coba melemahkan. Mungkin tingkatan yang sedang mengganggu kita itu lebih kuat daripada sekedar roh jahat, saudara. Mungkin penghulunya. Ya kan? Atau mungkin lebih tinggi lagi apa, saudara? Penguasa teritorial, ya kan? Penguasa wilayah itu, saudara. Yang menghambat orang tidak mau mengenal Tuhan. Yang menghambat orang tidak mau datang ke gereja. Yang membutakan orang dengan pikiran-pikiran duniawinya, saudara. Sehingga orang tidak mau. Ketakutan datang ke gereja, ke pasar nggak takut, ke tempat lain nggak takut, saudara. Ya kan? Kuasa-kuasa kegelapan mengganggu pikiran-pikiran orang itu, saudara. Dia ingin tapi dia tidak bisa. Dia dihalangi. Disinilah gereja perlu melakukan sebuah terobosan dalam doa puasanya. Untuk jiwa-jiwa harus dilepaskan, harus dibebaskan. Dan mereka harus datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Untuk kita mengalami sebuah terobosan, perhatikan, saudara. Kalau saudara sudah lama berdoa, saudara, kenapa belum terjadi? Mungkin saja Tuhan meminta kita atau saudara, ya kan, untuk mengambil sebuah waktu di mana kita merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa adalah sebuah sikap hati, kehidupan yang mengambil tempat posisi yang rendah di mata Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau. Itulah berpuasa, saudara. Berpuasa adalah bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Hati Tuhan begitu senang kepada orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, saudara, dengan berpuasa. Amin, saudara. Jadi berdoa dan berpuasa akan membawa kita mengalami terobosan yang dari Tuhan, saudara. Amin, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, ada roh jahat yang tidak bisa diusir hanya dengan berdoa. Tetapi harus disertai dengan berpuasa. Berpuasa akan menerobos, akan menghancurkan tembok-tembok, saudara. Berpuasa akan menghancurkan penghalang-penghalang, saudara. Berpuasa akan membuka jalan bagi Tuhan untuk Tuhan bertindak dengan dahsyat, saudara. Dan kita harus melakukannya, saudaraku yang terkasih. Saudara, berdoa dan berpuasa akan mendatangkan kemenangan dalam kehidupan kita. Yesus sendiri berdoa dan berpuasa. Waktu dia menjadi manusia, dia menunjukkan kepada kita bahwa apabila engkau menyadari bahwa engkau perlu Tuhan, maka engkau harus merendahkan diri dalam doa puasa. Tuhan Yesus melakukan itu, saudara, 40 hari, 40 malam dia berdoa puasa. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sebagai manusia dia menunjukkan bahwa manusia dalam keadaannya ini perlu berdoa berpuasa. Yesus saja berdoa berpuasa. Bagaimana dengan kita? Adakah kita lebih hebat dari Yesus? Sehingga kita tidak mau berdoa berpuasa? Saudara, berdoa dan berpuasa dapat dimaklumkan dalam gereja Tuhan, saudara. Untuk gereja, untuk
jemaat, untuk umat Tuhan mengalami sebuah terobosan. Satu ketika waktu Ezra memimpin bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, saudara, membangun negeri itu, saudara, mereka tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka hanya datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi mereka keamanan dan penyertaan. Ezra pasal 8 ayat 21 dan ayat 23 kita baca. Ezra pasal 8 ayat 21 dan ayat 23. Kita baca, ada di depan, saudara. Kita baca bersama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ayat 23, 1, 2, 3. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Yang percaya katakan amin. Saudara, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa bangsa Israel itu pada saat Ezra memimpin bangsa itu untuk kembali ke Yerusalem, kemudian di sana mereka dimaklumkan untuk berpuasa. Halo? Dimaklumkan supaya berpuasa, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan bagi segala harta benda kami. Coba perhatikan sekali lagi, saya sudah sampaikan tadi, saudara. Apapun permasalahan pergumulan saudara, doa puasa akan membuat Tuhan turun atas kehidupan saudara. Akan menolong kehidupan saudara, akan menyertai saudara. Bahkan mereka berdoa supaya mereka aman dalam perjalanan mereka. Mereka berdoa supaya anak-anak mereka dan segala harta benda mereka semuanya aman. Kita perlu berdoa, saudara. Ada orang sudah kumpulkan uang, habis begitu saja, tak tahu kemana. Ditipu orang lah, dicuri orang lah, ya kan? Atau terjadi sesuatu, saudara, habis. Dan kita rasanya kenapa bisa begini? Ya, saudaraku, kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Jadi bangsa itu dimaklumkan untuk berpuasa. Dan semua mereka berpuasa. Supaya mereka mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Ada sebuah contoh lagi saya mau bagikan yang sudah pernah kita renungkan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Tawarik 20 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kita baca bersama-sama, yang siap katakan amin. Datanglah, 1, 2, 3. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda apa? Supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kalau saudara baca yang sudah pernah kita renungkan ini, saudara, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Tuhan menerobos di depan mereka. Mereka tidak berperang apa-apa, saudara. Dan pada saat mereka masuk ke medan peperangan, semua dilihat mereka sudah menjadi bangkai musuh-musuh mereka. Siapa yang berperang? Tuhan. Siapa yang berperang? Tuhan. Amin, saudara. Kenapa Tuhan bisa berperang bagi bangsa Yehuda itu, saudara, suku Yehuda itu? Karena mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, dimaklumkan kepada semuanya, supaya berdoa dan berpuasa. Sehingga terobosan Tuhan terjadi atas hidup mereka.
Itu luar biasa saudara. Kalau kita mau mengalami sebuah terobosan Tuhan, kita harus pertama-tama melakukan sebuah terobosan dalam kehidupan doa kita. Tidak ada terobosan Tuhan yang terjadi apabila tidak ada terobosan doa. Bahkan berpuasa. Tidak ada kemenangan yang dapat Tuhan berikan kepada kita apabila kita tidak merendahkan diri dalam sebuah kehidupan doa dan berpuasa. Ini firman Tuhan saudara. Yosafat mengalami kemenangan yang luar biasa. Pada saat mereka mengambil sebuah sikap merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Kemenangan dan pertolongan Tuhan terjadi. Saudara, tahukah saudara pada saat kita dalam kehidupan kita ini, kita sedang berada dalam medan peperangan rohani. Kita tidak bisa bersikap biasa di medan peperangan. Kalau saudara bersikap biasa saja di medan peperangan, saudara sudah dikalahkan. Orang yang berperang adalah menyerang. Sikap kita tidak boleh hanya bertahan saudara. Karena orang-orang kuasa kegelapan akan coba terus berusaha menjatuhkan kita. Tapi sikap kita adalah kita datang kepada kuasa Tuhan dan melakukan peperangan-peperangan rohani kita dengan cara bagaimana? Kunci yang luar biasa yang Tuhan berikan adalah berdoa dan berpuasa. Itu kekuatan kita. Saya mau bagikan kepada kita tentang sebuah kisah di mana Daniel berdoa 21 hari saudara. Dan Gabriel datang pada hari yang ke-21 mendengarkan doa-doa yang sudah disampaikan oleh Daniel. Menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel. Kita baca Daniel pasal 10, ayat 2 sampai dengan ayat 6, dan ayat 12 sampai dengan ayat 13. Daniel pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 6, ayat 12 sampai dengan ayat 3. Kita baca bersama-sama, ada di depan saudara. Yang siap katakan puji Tuhan. Daniel pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 6, 1, 2, 3. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, ayat 5. Ku angkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gadu orang banyak. Ayat 12 sama-sama 1, 2, 3. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Tahukah saudara yang dimaksud dengan raja-raja orang Persia bukan manusianya saudara, tapi penguasa wilayah teritorial itu. Di mana Daniel ada di situ, ada penguasa teritorial yang menghalangi jawaban doa terjadi atas Daniel. Daniel berdoa, berpuasa saudara. Semenjak firman Tuhan berkata, semenjak engkau pada hari pertama berniat untuk mendapat pengertian dan engkau merendahkan diri, maka Tuhan
mendengarkan engkau dan menyuruh aku turun menyampaikan pesan kepadamu sejak hari pertama. Tahukah saudara, saya mau beritahu, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, bahkan berpuasa, saat itu juga Tuhan mau menjawab doa kita. Tuhan mendengar kita. Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar yang kita doakan itu, saudara. Tetapi ternyata di wilayah itu ada penguasa yang coba-coba terus menghalangi untuk apa jawaban doa kita itu tidak terjadi. Tapi Daniel terus berdoa, Daniel terus berpuasa, Daniel terus berdoa. Sampai berapa lama, saudara? Sampai 21 hari terobosan terjadi. Daniel tidak mau kalah. Daniel tidak mau, ya sudahlah, mungkin tidak ada pesan Tuhan. Mungkin tidak ada terobosan. Daniel tidak mau dilemahkan dengan situasi keadaan yang sedang dia hadapi. Dia terus berdoa, dia terus berpuasa, dia terus melanjutkan sampai terobosan terjadi. Dia tidak menyadari bahwa pada saat dia berdoa sedang terjadi peperangan rohani di sana. Penguasa, raja-raja orang Persia menghalangi malaikat Gabriel penyampai pesan itu, saudara, untuk datang kepada Daniel. Ditentang, dihalangi di atas sana. Firman Tuhan, saudara. Roh-roh jahat itu nyata, bro, saudaraku. Pak, ibu, saudaraku, roh-roh jahat itu nyata. Itulah yang mengganggu orang-orang manusia ini. Sehingga terus jatuh dalam dosa, terus jatuh. Sudah tahu bahwa itu dosa, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena memang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita sedang berperang, saudara. Kita sedang berperang. Saudara, pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya, ayat 13, menentang aku. Tetapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan meninggalkan dia di sana. Dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Mikhail datang, ya kan, berperang dengan raja-raja Persia di atas sana, saudara. Gabriel turun. Tepat 21 hari, Gabriel mendatangi siapa? Daniel. Pesan Tuhan nyampe kepada dia. Terobosan terjadi. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya mau beritahukan, kalau engkau mau mengalami sebuah terobosan Tuhan dalam usaha pekerjaanmu, dalam studi, dalam pendidikan, dalam masa depanmu, dalam usahamu, dalam keuanganmu, dalam rumah tanggamu, tidak ada kunci yang lain, saudara. Tidak ada. Kecuali saudara dan saya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Amin, saudara. Itu kekuatan kita. Kita tidak bisa mengalahkan kuasa-kuasa Persia atau penguasa-penguasa wilayah teritorial Palangkaraya ini, saudara. Dengan kekuatan logika kita. Bahkan dengan kekuatan pelayanan kita tidak bisa. Kau tidak bisa mengalahkan kuasa kegelapan dengan pekerjaan pelayanan yang kau kerjakan. Tidak bisa. Kita hanya bisa mengalahkannya dengan doa dan puasa. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Amin, saudara. Mau mengalami terobosan, amin? Amin. Ada sakit penyakit yang sudah sekian lama, saudara. Berdoa, berpuasa. Tuhan akan terobos. Ada penghalang-penghalang. Berdoa, berpuasa. Tuhan akan terobos. Coba perhatikan dari atas. Kenapa garis keturunan kami begini? Ada apa ini? Nggak bisa maju, nggak bisa maju. Ada apa ini? Perhatikan baik-baik, bro, saudaraku yang terkasih. Ada apa ini yang menggerogoti? Ada apa yang menghalangi sehingga aku susah mengalami sebuah terobosan? Perhatikan. Cari tahu. Lakukan pemetaan rohani. Lalu ambil sebuah sikap doa puasa.
dan terobos bersama dengan Tuhan, kemenangan pasti terjadi. Amin, saudara. Itulah kunci yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara, untuk kita mengalami sebuah terobosan. Saudara, waktu kita mulai berdoa, berpuasa dalam 3 hari, saudara, bersama-sama, ya kan, dalam pelayanan kita, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ternyata tidak cukup sampai di situ, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang sebuah terobosan, sebuah terobosan, sebuah terobosan. Ya kan, saudaraku? Lalu saya mengambil doa puasa. Dalam kita doa puasa 3 hari bersama-sama, minggu depan saya ambil lagi doa puasa 3 hari, 4 hari, saudara. Minggu depannya saya ambil lagi doa puasa 3 hari, saudara. Ya, dan doa terus, saudara. Kakak juga beberapa dengan saudara yang lain mengambil doa puasa 10 hari mereka, saudara. Doa puasa. Dan kita doa, saya berdoa untuk terobosan. Kita berdoa untuk terobosan. Anak-anak Tuhan mengalami terobosan. Pelayanan Gempar Barigas melayani terobosan. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dan sering sekali air mata saya keluar, saudara. Karena kita sudah berumur berapa lama? 22 tahun. Pelayanan ini, khususnya Gempar. Kalau pelayanan Barigas sudah 29 tahun bersama dengan Pak Gembala. Tapi pelayanan ini mulai saya kerjakan sudah 22 tahun. Air mata saya keluar di dalam kamar. Tuhan, sudah 22 tahun. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh, Tuhan. Gereja ada untuk keselamatan jiwa-jiwa, Tuhan. Gereja ada untuk jiwa-jiwa. Manusia mengalami perubahan hidup dalam hidupnya. Keluarganya berubah, hidupnya berubah, dan dia mengenal Tuhan. Pelipat gandaan jiwa-jiwa dimenangkan terus terjadi. Tapi kenapa kami masih seperti ini? Kok sepertinya lambat? Beberapa kali terus dalam waktu doa puasa itu air mata saya keluar. Saya terus doa, Tuhan berkati umat-Mu dalam supaya mengalami terobosan. Usaha mereka, pekerjaan mereka, bangkitkan pembesar-pembesar. Tidak boleh begini, Tuhan. Ini ngomongnya enak sekarang, saudara. Tapi di kamar itu saya tersungkur nangis di hadapan Tuhan. Tapi waktu hari Senin minggu lalu, saudara. Senin ini ya, kita rapat kapan ya? Ya Senin kemarin, saudara. Saya masuk ke kamar, saya doa lagi. Waktu penyembahan, saudara, dan doa untuk terobosan seperti biasa yang kita doakan, saya doakan, saudara, kita doa, terobosan Tuhan, terobosan. Tiba-tiba, saudara, terlintas ini, Daniel, peperangan di atas sana. Daniel berdoa, berpuasa 21 hari. Dan Tuhan berbicara di batin saya. Kalian ambil doa puasa 21 hari. Maka terobosan terjadi. Amin, saudara. Tidak ada kekuatan kita yang lain. Selain kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada. Kita mau bikin strategi, mau bikin model, mau bikin cara kerja, mau bikin apa segala macam. Tidak akan bisa terjadi apa-apa tanpa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Kita tidak akan mengalami terobosan tanpa kita merendahkan diri. Tuhan taruhkan itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya siap melakukannya. Tapi Tuhan taruhkan di hati saya, bukan hanya kamu, tapi sampaikan kepada semua orang yang mau bersehati mengalami terobosan. Ambil doa puasa 21 hari.
Saya mau besoknya mau melakukan itu, saudara. Tapi karena Tuhan minta kita bersama-sama melakukannya, maka kita bicarakan, kita rapatkan, dan kita tetapkan hari Selasa tanggal 5 Oktober sampai tanggal 25 Oktober kita berdoa puasa 21 hari. Untuk apa kita doa puasa? Pertama, untuk berdoa puasa terobosan Tuhan. Jadi kita menamakan doa puasa kita adalah doa puasa terobosan 21 hari. Terobosan untuk pelayanan yang sedang kita kerjakan, supaya Tuhan membelah laut Teberau bangsa Israel seperti itu, saudara. Demikian juga Tuhan membuka jalan bagi kita, dan kita berjalan di tanah yang kering menuju perjanjian, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Yaitu visi yang Tuhan berikan bagi kita. Pelayanan ini tidak begini, saudara. Tidak begini. Ada satu visi yang besar yang Tuhan berikan. Tempatnya tidak seperti ini terlalu kecil. Bisakah saudara merasakan itu, saudara? Tapi saya percaya bahwa kita sedang diproses Tuhan. Sampai kita menyadari bahwa ada waktu Tuhan, dan kita menyadari ada satu kekuatan yang Tuhan bukakan bagi kita, yaitu doa puasa. Kita memang sudah berdoa puasa 3 hari, bahkan doa puasa pribadi, betul saudara? Tapi ternyata tidak cukup. Kita harus masuk lebih dalam lagi, membangun kekuatan yang besar. Karena yang sedang kita hadapi bukan roh-roh jahat yang biasa-biasa. Yang kita sedang hadapi adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah yang menghalangi kita untuk bisa maju. Yang menghalangi saudara untuk mengalami terobosan. Tidak boleh begitu saja keadaan saudara. Saya tidak pernah mau melihat terseok-seok begitu, tidak mengalami sebuah kemajuan bertahun-tahun. Tidak boleh begitu. Kita harus mengalami terobosan. Amin saudara. Kita harus menerobos dalam kehidupan doa kita. Kita harus mencari wajah Tuhan. Supaya Tuhan turun atas hidup kita, atas pelayanan kita. Yang kedua, terobosan untuk apa yang kita doakan dalam 21 hari. Terobosan kebangunan rohani umat Tuhan. Ada orang-orang yang lemah imannya saudara, yang akhirnya dicuri hatinya oleh iblis. Tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi bersungguh hati. Dan berkata, ya kalian sajalah, aku sudah tidak lagi bisa begitu. Kenapa ada orang yang bisa begitu saudara? Karena ada kuasa kegelapan yang mencuri hatinya saudara. Ada orang kehidupannya biasa-biasa. Ke gereja bertahun-tahun tapi tidak mengalami terobosan rohani saudara. Jatuh bangun dalam dosa, berbuat ini dan itu terus menerus saudara. Tidak ada sebuah gairah untuk mengalami sebuah kehidupan yang sungguh mengasihi Tuhan. Akhirnya kehidupan rohani menjadi sebuah kehidupan yang biasa-biasa saja. Tidak pernah mau dia untuk menerobos lebih dalam. Tidak pernah mau dia terlibat lebih dalam. Kenapa? Logikanya, cara berpikirnya dikendalikan dengan cara berpikir kedagingan. Kita harus terobos. Kita harus bawa anak-anak Tuhan mengalami terobosan Tuhan dalam kerohanian. Dan juga untuk hidup kita sendiri. Terobos. Karena kehidupan saudara tidak hanya sekedar datang ke gereja saudara. Tuhan mau menikmati sebuah hubungan yang baik dengan saudara. Bahkan Tuhan mau pakai hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan. Terobosan kebangunan rohani. Yang ketiga apa?
terobosan untuk penuaian raya jiwa-jiwa. Kita doa. Tidak boleh ada penghalang-penghalang yang menghalangi jiwa-jiwa datang beribadah kepada Tuhan. Yang menghambat mereka untuk mencari Tuhan. Sudah kita injili tapi tidak mau ke gereja. Sudah didoakan sembuh tapi tidak mau ke gereja. Hatinya masih terhalang. Ada apa? Kita doa untuk penuaian raya. Amin saudara. Untuk jiwa-jiwa. Kita doa Tuhan buka jalan bagi kita, persiapkan segala sesuatu. Dan tidak usah kita pusingkan bagaimana ke depan. Kita hanya kerjakan bagian kita. Tuhan akan buka jalan. Amin saudara. Hari ini saja kalau saudara lihat parkiran kita, sudah sampai ke pinggir jalan sana, ke seberang sana. Kalau kita berdoa untuk sebuah terobosan jiwa-jiwa, saudara, penuaian raya, lalu tempat ini dipenuhi, dipadati dengan jiwa-jiwa saudaraku, mau parkir di mana? Tapi itu bagian Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan itu. Amin saudara. Bagian kita apa saudara? Berdoa, berpuasa. Amin. Amin gempar. Bersahati. Kalau saudara belum siap untuk 21 hari, saudara bisa ambil selang-seling atau bagaimana yang saudara tergantung iman saudara. Ambil komitmen. Tapi saya menganjurkan untuk pekerja pelayan Tuhan pemurid, usahakan 21 hari. Tapi kalaupun saudara ada sesuatu, tapi jangan juga lah saya ambil dari 21 hari hanya 2 hari saja. Saudara mengalami terobosan apa begitu? Ya, yang awal dan yang akhir. Ya. Jangan. Lakukan untuk kita mengalami terobosan. Amin saudara. Ya. Saya mau beritahu, suami istri dengarkan. Kalau kau mau mengambil komitmen bergandengan tangan, suami istri, kau akan alami terobosan. Tolong dicatat selama 21 hari. Catat di kertas saudara, pokok-pokok doa saudara. Setiap hari jam 12 kita doa sama-sama. Dan kita doa untuk 3 perkara yang tadi, lalu yang terakhir kita angkat di tempat kita masing-masing dimanapun kita berada. Dalam doa kita bersama-sama setiap jam 12 siang sampai jam 1, jam istirahat saudara kerjakan. Jam 12 sampai jam 1 khususkan hanya untuk berdoa. Bersama-sama secara online. Kita saudara, nanti kita siapkan. Kita doa bla bla bla. Untuk 3 perkara itu dan terakhir, angkat pokok doa saudara. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Tapi saya percaya begini saudara. Pada saat kita fokus saja kepada 3 perkara ini saudara. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan itu akan mendatangi kita. Tapi juga kita perlu mendoakannya. Doakan untuk masa depanmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaan usahamu, doakan. Tapi fokus yang utama ke 3 perkara itu. Kita tidak boleh seperti ini. Tuhan memberikan kita mimpi yang besar. Itu pasti terjadi. Amin saudara. Tapi kita harus melakukan bagian kita bersama-sama. Oke? Yang anak-anak sekolah semampu saudara. Ya, saudaraku, saudara berdoa. Tapi inilah yang kita mau lakukan. Ya kan, Tuhan taruhkan itu bagi kita. Doa terobosan. Doa puasa terobosan. 21 hari. Doa puasa Daniel. Gak tahu setelah ini mungkin doa puasa Musa 40 hari, 40 malam. Saya tidak tahu. Mate aku bang.
Jangan. Karena pada saat saudara datang, kita datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu kok, ya kan? Berapa lama yang Tuhan inginkan bagi kita, beda-beda. Ya kan? Tapi kalau Tuhan menghendaki yang seperti ini, kita lakukan sama-sama. Ya, amin saudara? Amin saudara. Saya tidak paksa saudara, ya. Saya hanya memaklumkan supaya setiap orang yang mau mengalami terobosan, yang mau mengalami kita terobosan bersama-sama, bersahati dalam rumah Tuhan, saudara, maka saudara bisa mengambil doa puasa bersama-sama. Oke? Karena hidup ini bukan perkara hanya uang saja, bro. Tidak. Hidup ini sementara, uang yang kita punya akan terbuang. Kita akan tinggalkan. Ya kan? Tanahmu yang berhektar-hektar itu, semuanya akan tinggal di situ. Kamu akan datang ke sorga. Tidak berguna. Fokus kita bukan di situ, amin. Ya, fokus kita kepada apa yang Tuhan inginkan. Siap, amin saudara? Amin saudara? Itulah yang disebut rumah doa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Artinya apa? Gereja adalah rumah doa. Siapa itu gereja? Saudara dan saya adalah gereja yang adalah rumah doa. Jadi gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang mati. Pribadi-pribadi yang sudah ditebus dengan darah Yesus tapi tidak membangun sebuah kehidupan doa, maka kerohaniannya akan mati. Saudara tidak akan bisa mengalami sebuah terobosan menghadapi penguasa-penguasa di udara situ yang mau menghancurkan hidup manusia ini. Tanggal 5 sampai tanggal 25. Ya. Jam 12 siang selama 21 hari kita doa bersama-sama walaupun secara online di tempat saudara masing-masing. 1 jam. Ya. Kita doa. Jam 12 siang. Setiap hari Jumat kita berdoa bersama-sama di tempat ini. Dan terakhir tanggal 25 kita doa seperti ini saudara. Ya, bla 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 bla. Kita doa terobosan. Siap Gempor? Amin. Ya, saudaraku, ambil komitmen. Saudara atur dengan baik. Kalau saudara belum biasa berdoa puasa, ambil bagaimana caranya yang terbaik bagi saudara. Ya, saudaraku, pokoknya saudara kita harus mengalami terobosan. Ya, tidak boleh biasa-biasa, amin. Udah jenuh kita biasa-biasa, betul saudara? Ya, udahlah, tidak boleh begitu. Ya, kita harus melakukan sebuah terobosan bagi kehidupan kita, bagi pelayanan kita, bagi keluarga rumah tangga kita, bagi segala sesuatu yang sedang kita doakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama,